Tidak ada suaranya, Pak. Nggak kedengar Pak suaranya. Halo, assalamualaikum. Sudah terdengar suara saya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Punten Bapak Ibu semuanya. Karena headsetnya ternyata nggak tahu ini tadi, padahal tadi pagi saya pakai masih lancar-lancar saja. Tapi ini ada kendala ternyata. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, selamat bertemu dengan saya selaku salah satu anggota tim teaching, dosen pada mata kuliah Pancasila. Dan alhamdulillah kita dapat bertemu tidak hanya sekedar via WhatsApp, tetapi dapat bertemu juga melalui tatap muka via daring. Dengan ini saya mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu semua, baik itu untuk menjadi keluarga besar YIN Syekh Nurjati Cirebon, juga dapat bergabung khususnya di keluarga PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon. Sehat semuanya Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Dengan kondisi yang seperti ini, kondisi yang mau masuk ke musim penghujan, silahkan Bapak dan Ibu semua mengatur jadwalnya, memanage, jangan sampai karena kepadatan pekerjaan Bapak Ibu semuanya ditambah dengan situasi iklim yang tidak tidak seperti dahulu lagi. Sekarang besok hujan, hari ini panas, besoknya lagi panas lagi. Nah, itu saya harap Bapak dan Ibu semuanya bisa selalu dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang sehat, sehingga tidak mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu semuanya. Nah, maka dari itu, untuk pertemuan pertama, saya izin untuk kita lakukan sekedar sapa menyapa Bapak. Nah, biasanya walaupun kata ini sering dipakai, ataupun mungkin sering banyak didengar, tetapi masih relate, masih relevan, yaitu tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari situ Ibu, Bapak, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yang supaya apa? Supaya nanti setelah ini giliran Bapak dan Ibu semua yang memperkenalkan dirinya. Untuk menjalin tidak hanya kita sebagai dosen dan mahasiswa, tetapi menjalin aspek kekeluargaan, terutama jalinan silaturahmi. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Baik, saya awali dengan diri saya sendiri. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Faridul Fuad. Gelar saya MPD, Magister Pendidikan. Boleh dipanggil Bapak Farid, boleh dipanggil Bapak Ridho, boleh dipanggil Bapak Fuad, asal jangan dipanggil Om. Itu nggih, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Silahkan Bapak dan Ibu semuanya, jika ada kendala atau ada apapun yang ingin dikonfirmasi, silahkan boleh bertanya kepada saya, baik itu bisa di grup WhatsApp maupun bisa secara jaringan pribadi atau japri di nomor WA saya. Saya siapa tahu di antara Bapak dan Ibu semua yang ada di sini mungkin itu tetangga saya nanti, jangan-jangan di Cirebon, atau bahkan tetangga saya waktu saya masih belum jadi orang Cirebon. Saya itu aslinya dari Kudus Bapak dan Ibu semuanya. Kudus, Jawa Tengah. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu semua yang di sini juga dari Jawa Tengah. Maka dari itu saya dari Jawa Tengah, asli Kudus, dan saya saat ini dipercaya untuk mengampu mata kuliah Pancasila, dan nanti di semester kedua kita akan bertemu lagi pada mata kuliah pendidikan keluarga
Negaraan. Tetapi yang pasti saya tidak tahu apakah itu akan bertemu dengan kelas A3 lagi ataukah dengan kelas yang lain. Begitu Bapak Ibu semuanya. Saya saat ini dipercaya sebagai dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di mana khususnya saya ada di home base Sejarah Peradaban Islam, Bapak Ibu. Home base saya di IAIN itu ada di SPI. SPI itu merupakan salah satu jurusan yang ada di lingkungan Fakultas Usuluddin dan Adab kalau di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di FUA. Silahkan Bapak dan Ibu nanti kalau semisal ada waktu mampir ke IAIN. Kalau sekarang mungkin hanya kenal secara via daring, tapi nanti silahkan bisa mampir ke IAIN. Sekarang alhamdulillah IAIN sedang berbenah diri. Karena apa? Karena ada status perubahan yang insya Allah tahun depan itu sudah menjadi UIN Bapak Ibu. Jadi UIN Syekh Nurjati. Nah, itu juga nanti memberikan manfaat juga kepada Bapak Ibu semua sebagai lulusan tidak IAIN lagi, tetapi nanti lulusan UIN begitu. Jadi lebih keren nanti. Gitu nggih. Basic saya walaupun saya di Sejarah Peradaban Islam, tetapi saya murni dari pendidikan, terutama pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya masuk kuliah S1 itu pada tahun 2009 dan selesai di tahun 2013, di mana saya menuntut ilmu S1 saya itu ada di Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak dan Ibu semuanya. Kalau Bapak masih asing dengan Universitas Negeri Yogyakarta, dulu itu namanya IKIP Yogyakarta. Kalau IKIP pasti melahirkan pendidik. Guru-guru dulu biasanya dari IKIP biasanya itu. Nah, S2 saya lulus pada tahun 2013 untuk jenjang sarjana saya, lalu masuk lagi pada tahun 2014 Bapak Ibu semuanya, di mana di tahun 2014 saya masuk ke jenjang magister dan menyelesaikan studi saya itu pada tahun 2016. Nah, mohon doanya untuk Bapak Ibu semua, semoga saya juga masih bisa melanjutkan lagi ke jenjang doktoral. Insya Allah semoga tahun depan dapat diwujudkan. Sehingga nanti harapannya saya dapat memberikan manfaat kepada teman-teman Bapak Ibu yang lain di program PJJ ini dengan ilmu yang sudah saya upgrade gitu ya. Setelah itu alhamdulillah setelah saya selesai di jenjang magister tahun 2016, 2017 saya mendapatkan pengalaman pekerjaan itu 3 tahun, Bapak Ibu, saya ada di Jakarta. Saya kerja di Jakarta itu di bagian staf ahli di Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di belakang Polhukam. Dulu Menteri Polhukamnya itu masih Pak Luhut. Jadi kalau Jumatan itu sering ketemu dengan beliau. Sekarang sudah Pak Mahfud. Nah, itu saya tidak pernah ketemu dengan Pak Mahfud. Lalu saya 3 tahun di Jakarta Pusat. Dari pekerjaan itu juga saya akhirnya diberikan kesempatan untuk melihat kondisi real di Indonesia, baik itu yang ada di Pulau Jawa maupun yang ada di pulau-pulau besar lain selain Jawa, baik di Kalimantan, Pulau Sumatera, Sulawesi, tapi yang belum itu ada di Papua, saya belum pernah ke sana. Setelah itu saya mendapatkan kepercayaan diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai abdi negara di Cirebon. Dan alhamdulillahnya pada hari ini berdasarkan pekerjaan yang saya dapatkan di Cirebon, saya diberikan kesempatan pula untuk membersamai Bapak Ibu hebat semua yang ada dan hadir pada siang hari ini menjelang sore. Kalau tidak ada itu, tidak mungkin kita semua bisa bertemu di silaturahmi ini Bapak Ibu semuanya. Dan saya di sini tidak akan menggurui Bapak dan Ibu semua karena saya yakin ilmu saya tidak seberapa dibandingkan dengan pengalaman Bapak Ibu semua, tapi yang pasti di sini kita akan saling menghormati karena tujuan kita untuk mengupgrade diri, untuk merefresh, untuk menyegarkan pikiran kita mengenai bahan-bahan pembelajaran yang harapannya dapat meningkatkan profesionalitas Bapak dan Ibu semua sebagai seorang pendidik. Itu nggih Bapak dan Ibu semuanya.
Salam kenal dari saya. Sebelum nanti akan saya berikan kepada Bapak dan Ibu semua untuk melakukan perkenalan, saya ingin menginformasikan mengenai sistem perkuliahan yang akan kita lakukan pada setiap pertemuan Bapak dan Ibu semuanya. Yaitu, untuk setiap kali pertemuan akan ada 4 kegiatan inti yang harus dilakukan oleh mahasiswa PJJ PAI, terutama pada kelas MK Pancasila ini yang saya ampu. Apa saja keempat kegiatan inti tersebut? Yang pertama adalah Bapak dan Ibu semuanya itu wajib mengisi daftar hadir. Wajib mengisi daftar hadir, di mana daftar hadir akan saya berikan link G-form-nya setelah ini ke grup WhatsApp. Untuk mengisi daftar hadir, silahkan Bapak dan Ibu mengkliknya cukup 1 kali sesuai dengan tanggal pertemuan. Tidak perlu diklik semua, cukup diklik 1 kali pada saat tanggal pertemuan. Dan untuk estimasi waktu untuk mengklik kehadiran tersebut pada setiap pertemuan, saya berikan tenggat waktunya adalah 4 jam Bapak dan Ibu semuanya. 4 jam itu dalam artian sesuai dengan waktu di Jakarta atau waktu Indonesia Barat. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Karena saya tahu pasti mahasiswa PJJ di kelas A3 juga ada yang dari luar Pulau Jawa, entah itu pakai WIT atau WITA. Jadi acuannya adalah WIB. Maka Bapak dan Ibu semuanya itu harus mengisi daftar hadir selama kurun waktu 4 jam. Kalau untuk waktu Indonesia Barat, kita kuliah itu mulai pada pukul sebentar. Mulainya itu pada pukul 14.05 ya seharusnya. Sehingga untuk 4 jam itu harusnya ada di pukul 6 sore Bapak dan Ibu semuanya. Pukul 6 sore. Sehingga dari jam 2 siang sampai jam 6 sore, Bapak dan Ibu bisa mengklik dulu daftar hadirnya. Gitu. Oke. Kegiatan pertama yang harus dilakukan pada setiap kegiatan adalah mengisi daftar hadir. Kegiatan kedua setelah mengisi daftar hadir adalah untuk mendownload materi. Materi tersebut sudah saya siapkan di menu materi setiap kelas yang saya ampu. Silakan ada 2 materi yang bisa di-download. Satu itu materi, handbook untuk setiap pertemuan, yang kedua adalah materi PowerPoint untuk poin-poinnya. Silakan itu dapat di-download. Lalu yang ketiga dan keempat adalah menjawab baik itu penugasan maupun menjawab hasil topik diskusi yang saya berikan. Baik itu masing-masing pada menu penugasan maupun pada menu diskusi. Silahkan itu ditanggapin. Karena apa? Karena nilai keempat item tersebut, baik itu daftar hadir, mendownload materi, lalu menjawab penugasan, mengisi diskusi, itu merupakan 4 item yang akan saya gunakan untuk menentukan total nilai yang akan saya berikan kepada Bapak dan Ibu semuanya di akhir semester nanti, yang ditambahkan dengan kegiatan UTS dan UAS. Gitu Ibu. Tapi yang pasti ada 4 hal tadi ya Ibu, Bapak, Ibu semuanya untuk setiap pertemuan itu, yaitu ada mengisi daftar hadir, mendownload materi, menjawab penugasan, dan yang terakhir adalah menjawab diskusi. Jadi ada 4 kegiatan setiap kali kita perkuliahan. Oke. Untuk pelaksanaannya, daftar hadir itu silahkan diklik dengan saya berikan alokasi waktu 4 jam. Gitu, seperti yang saya katakan di awal. Lalu untuk materi sendiri silahkan bisa di-download selama kurun waktu 1 minggu. Kalau kita kuliah pada hari Jumat, maka materi itu dapat diunduh atau di-download hingga hari Kamis minggu depannya sebelum jam 12 malam. Gitu ya Bapak Ibu semuanya ya.
Hal ini juga berlaku untuk penugasan dan diskusi. Kapan batas akhir untuk mengumpulkan tugas dan melaksanakan diskusi adalah dalam kurun waktu 1 minggu. Jika tugas itu dipublish atau diupload pada hari Jumat, maka maksimal Bapak dan Ibu semuanya dapat mengumpulkan hingga hari Kamis minggu depan atau tanggal 20 Oktober sebelum jam 12 malam. Begitupun juga dengan diskusi. Oke, begitu ya Bapak Ibu semuanya untuk tenggat waktu baik itu diskusi maupun penugasan, unduh materi maupun daftar hadir. Selanjutnya, ini merupakan apa yang perlu dilakukan pada saat penugasan. Sebelumnya di pertemuan pertama, penugasan itu hanya saya sajikan atau saya fasilitasi untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah memiliki laptop atau komputer. Ke depan, mulai pertemuan kedua ini, saya juga akan tidak hanya berdasarkan file ketikan, tetapi bisa juga untuk Bapak dan Ibu semuanya untuk memberikan hasil tulisan tangan Bapak Ibu, untuk memberikan kemudahan atau kelonggaran untuk Bapak Ibu semuanya. Yang pasti ada syaratnya untuk tulisan tangan itu. Yang pertama adalah kalau ingin menjawab penugasan dengan tulisan tangan, maka wajib hasil tulisan tangannya itu minimal bisa dibaca. Jangan sampai nggak bisa dibaca sama diri sendiri, disuruh baca orang lain bingung nanti. Gitu ya, harus wajib bisa dibaca. Setelah itu syarat keduanya adalah setelah bisa dibaca, silakan hasil tulis tangan tersebut difoto Bapak dan Ibu semuanya. Hasil fotonya tidak boleh buram, tidak boleh buyar, harus fokus, harus dapat terbaca. Itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, setelah itu dirubah. Apanya yang dirubah, Pak? Yang dirubah adalah bentuk filenya. Kalau dalam bentuk foto, biasanya itu filenya itu dalam bentuk JPEG atau JPG. Nah, itu perlu dirubah atau di-convert dari JPG atau JPEG atau dari Word dirubah menjadi file bentuk PDF. Karena apa? Karena file bentuk PDF ini yang paling kompatibel, yang paling sesuai dengan web portal yang Bapak Ibu gunakan. Begitu nggih Bapak dan Ibu semuanya. Itu mungkin baik terkait perkenalan mengenai siapa saya dan diri saya di IAIN Cirebon, lalu bagaimana terkait proses perkuliahan yang akan kita lakukan. Sembari menyampaikan, untuk perkuliahan saya tetap akan lebih dominan kepada asinkronus. Apa itu asinkronus? Yaitu pembelajaran secara mandiri. Maksud mandiri di sini adalah saya selaku dosen atau tutor hanya menyediakan materi, hanya menyediakan penugasan. Bapak dan Ibu semua harus mempelajari materi itu secara mandiri dan digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan dan diskusi yang sudah saya siapkan. Sehingga keleluasaan Bapak dan Ibu untuk menjawab setiap aktivitas perkuliahan, saya buat sedemikian untuk lebih longgar. Maka dari itu, waktu pengumpulannya bisa hingga 1 minggu. Sehingga tidak merepotkan Bapak dan Ibu semua pada saat masih melaksanakan aktivitas seperti biasa. Aktivitas bekerja, aktivitas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga pada saat mau menjelang istirahat atau pada saat libur dari pekerjaannya, hari Jumat atau hari Minggu, Bapak dan Ibu semuanya bisa menjawab tugas dan diskusi itu. Gitu nggih. Tetapi memang ini masih menjadi syarat wajib oleh jurusan PJJ/PAI bahwa ada di sela-sela perkuliahan kita dengan sistem asinkronus ini perlu ada pertemuan tatap muka secara daring seperti ini nggih Bapak Ibu semuanya. Bahkan dikatakan juga oleh pihak jurusan ada minimalnya yaitu 4 kali.
Nah, maka dari situ, ini merupakan pertemuan pertama kita yang akan saya gunakan sebagai perkenalan dengan Bapak Ibu semuanya dan supaya Bapak dan Ibu semuanya memiliki pemahaman yang sama dengan saya terkait bagaimana proses perkuliahan pada mata kuliah Pancasila ini. Lalu yang pasti adalah di 4 kali pertemuan daring itu bagi perkuliahan saya itu adalah batas maksimal. Sehingga mungkin realnya nanti itu bisa kurang dari 4 kali pertemuan sinkronus. Tapi maksimalnya ada 4. Sehingga gak akan mungkin lebih sinkronusnya lebih dari 4, tetapi malah bisa kurang dari 4 kali pertemuan via daring. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu semua perkenalan dari saya. Sehingga sekarang izinkan saya untuk